Oke. Berarti berarti Dipersilakan kasus 1 dulu. Monggo. berarti sudah dengar atau belum ini? Suaranya berarti. Oke, halo Bu. Oke, Bu. Sudah? Kak, siap ya? Nggih. Ya kan saya mulai nggih. Oke, Bu. Nggih. Kalau Ibu perhatikan, kamu terlihat murung. Ada apa ya? Iya, Bu. Saya lagi bingung. Bingung kenapa? Boleh saya cerita masalah saya, Bu Luki? Boleh. Kalau boleh tahu, kenapa kamu ingin bicara dengan Bu Luki? Kira-kira apa tujuannya kok ingin bicara dengan Bu Luki? Begini, Bu. Saya itu kan ditunjuk, disuruh ikut lomba pidato bahasa Inggris. Tapi saya kurang pede, Bu. Saya kurang berani bicara di hadapan orang banyak, Bu Luki. Itu yang membuat saya bingung, Bu. Begitu ya. Sekarang kira-kira kenapa kok sampai malu gitu? Kalau boleh dulu kita tahu, kok punya malu, merasa nggak pede, kira-kira apa? Saya kurang pede, Bu, bicara di hadapan orang banyak itu. Apa karena baru kenal gitu? Belum pernah melihatnya gitu? Tidak, suaranya tidak terdengar. Halo. Halo, Suara, Bu? bisa diulang? Ya. Sebenarnya saya itu suka, Bu, bahasa Inggris. Saya senang, tapi saya itu malu kalau berbicara di depan orang banyak. Saya kurang berani, Bu Luki. Oh ya. Kalau menurut Ibu, kamu itu sebenarnya pinter loh. Nilainya bagus. Terus apa? Kalau Ibu lihat, kamu nggak ada kekurangan. Nah, sekarang yang menurut kamu, yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi rasa malu itu apa kira-kira? Sementara ini, Bu Lupi, yang saya lakukan, saya di rumah itu biasanya bicara di depan cermin, Bu. Jadi untuk melatih rasa percaya diri saya. Jadi saya belajar di depan cermin. Iya, bagus itu. Lalu hambatannya apa sampai membuat malu tampil di depan orang banyak? Nah, hambatannya sampai kok merasa malu itu. Saya itu tidak terbiasa, Bu Luki, bicara di depan orang banyak karena saya malu. Kalau kata-kata saya kurang pas, jadi itu yang membuat kendala saya
bisa kurang lancar ikut pidato bahasa Inggris. Nah, kalau boleh ku tahu, apa rencana kamu biar tidak malu di depan orang banyak? Saya akan coba, Bu, pidato di depan keluarga saya dulu, Bu, di hadapan bapak, ibu saya, dan juga kakak dan adik saya, Bu Luki. Bagus itu ya, boleh dilakukan ya. Nah, sekarang kan sudah belajar ya di rumah dengan keluarganya. Nah, kira-kira kapan kamu mau melakukan latihan itu dengan keluargamu? Nanti, Bu, sepulang sekolah, saat bapak dan ibu saya pulang dari bekerja, saya akan coba latihan, Bu Luki. Oke, bagus. Nah, sekarang apa komitmen yang ingin kamu apa? Komitmen kamu dari rencana yang sudah kamu lakukan itu? Pertama tadi saya akan belajar ya Bu ya, belajar di hadapan bapak, ibu saya. Kemudian saya juga akan belajar Bu di tetangga saya. Kebetulan dia dulu pernah jadi juara 1 lomba pidato bahasa Inggris, Bu Luki. Begitu ya. Nah, lalu siapa nanti yang membantu untuk melakukan komitmen itu? Saya akan dibantu tetangga saya juga, Bu, namanya Randy, Bu. Gitu ya. Yang juara 1 lomba pidato bahasa Inggris itu. Bagus, iya ya. Iya, nggak apa-apa, bisa. Nah, itu berarti bisa dilakukan ya. Nah, sekarang setelah pertemuan dengan ibu, nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu mencurahkan itu masalahmu tadi? Alhamdulillah, Bu Luki, setelah pertemuan ini tadi, saya dengan Bu Luki, saya jadi lebih semangat dan ingin ikut lomba pidato bahasa Inggris, Bu Luki. Oh, gitu. Bagus ya, kalau begitu. Nah, tetap semangat dan terus berlatih. Nah, kalau latihan yang sungguh-sungguh, usahakan nggak malu lagi ya. Ya, Bu Luki, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo, dilanjutkan siapa? Bu Minurul atau Bu Atik? Oh, Bu Minurul dulu ya. Ya, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, nggih? Oke, bisa Bu. Ya, saya langsung ingin harus membacakan lembar observasi proses praktik coaching model Tirta untuk kasus 1 yang Ibu Luki dan Ibu Atik barusan lakukan. Nah, ada yang pertama yaitu langkah pada model Tirta, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Di sini pada kolom komentar saya isi bahwa tujuan yang muncul dari dialog proses coaching tadi adalah dari coachingnya atau siswanya, yaitu bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah yang dia hadapi, yaitu rasa malu pada saat dia ditunjuk sebagai wakil sekolah untuk lomba pidato. Kemudian untuk identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching yang dilakukan oleh coach, yaitu Bu Luki sebagai gurunya,
adalah menggali informasi kenapa harus malu, karena dia punya potensi atau pintar dalam berbahasa Inggris. Ternyata setelah digali informasinya, coachnya si Rina ini kalau berbicara di depan banyak orang ternyata grogi atau malu, takut, sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Kemudian Bu Luki tadi juga menggali bagaimana cara memunculkan percaya dirinya, apa yang dilakukan untuk memunculkan percaya dirinya. Kemudian juga memotivasi Rina untuk mengembangkan potensi yang dia miliki, memaksimalkan potensi yang dia miliki. Nah, apa yang dilakukan Rina? Apa yang dilakukan Rina ini tercermin di rencana aksi, yaitu dia belajar di depan cermin. Nah, untuk melatih kepercayaan dirinya. Kemudian belajar juga di depan keluarganya sebagai latihan untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi itu merupakan rencana aksi yang dilakukan oleh Rina. Kemudian dari poin keempat, tanggung jawab atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi saya catat adalah bahwa komitmen dari siswa atau Koci ini adalah akan belajar bersama dengan tetangga yang sudah pernah juara lomba pidato, sehingga berbagi pengalaman itu membuat dia lebih percaya diri. Kemudian saat ditanya siapa yang mendukung, dengan menjadi teman dari sang juara tadi, Rina akan merasa punya kesempatan untuk belajar kepada rekannya tersebut. Begitu komentar dari saya untuk kasus 1 yang dilakukan oleh Bu Luki sebagai coach dan Bu Ati sebagai coachnya. Demikian Pak Rifai yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa dilanjut untuk kasus 2. Kasus kedua. 3 dulu ya? Ya, ketiga. Iya, ketiga dulu nggak apa-apa. 3. Gitu. Tiga apa 2 ya? Monggo. Yang mana dulu? 2 dulu atau 3? 3 dulu, monggo. Ya, biar. Nggih, Bu Ati, silakan. 3 dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam. Suaranya kok di tempat saya enggak gitu dengar nggih? agak berisik? Suara Bu Ati tidak bisa terdengar di saya. Halo, Bu Menurul. Ya. Selamat malam, Bu Menurul. Ya. Ya, siap dengar Bu ya. Kita mulai kasus 3 berarti Bu ya. Oke, kasus 3 ya. Yuk. Assalamualaikum, Bu Menurul. Waalaikumsalam. Kita akan belajar kasus 3, kasus yang Bu Ati sebagai coach, saya sebagai coach ya Bu Ati? Iya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Menurul. Bu Ati, apakah saat ini Ibu punya waktu? Saya ingin bercerita sebentar dengan Bu Ati. Sekarang Bu? Iya. Iya, boleh Bu. Memangnya ada apa Bu Menurul? Begini Bu,
saya mau sharing saja. Kemarin itu saya ditegur kepala sekolah. Apa, Bu? Ditegur kepala sekolah. Emangnya ada apa, Bu? Sampai ditegur kepala sekolah? Ya itu, Bu. Saya juga kaget. Kata beliau mendapat informasi dari Bapak pengawas bahwa pada kegiatan yang apa namanya kemarin, Bu, kita itu kan semua dilakukan supervisi bersama pengawas. Nah, Bapak kepala sekolah tadi menyampaikan bahwa saya itu mengajarnya tidak sesuai kurikulum karena tidak pakai buku teks. Gimana ya, Bu Ati? Oh, begitu. Ya, Bu Nurul, pada saat pembelajaran kemarin, metode apa yang Bu Nurul gunakan, Bu? Begini Bu Ati, waktu supervisi itu saya memang mengajak anak-anak keluar kelas dan melakukan pembelajaran matematika itu dengan permainan. Nah, Bapak pengawas melihat saya tidak membawa buku teks, anak-anak juga. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak sesuai dengan kurikulum karena tidak membawa buku teks. Begitu, Bu. Oh, begitu toh. Nah, berarti itu ya sudah sesuai dan mengacu pada kurikulum, Bu. Nanti apa yang Ibu lakukan untuk meyakinkan ke kepala sekolah kalau pelajaran Ibu sudah mengacu pada kurikulum, Bu Nurul? Sebenarnya gini, Bu, saya melakukan permainan itu pun kan merupakan langkah-langkah pembelajaran dari RPP yang saya buat. Nah, RPP yang saya buat itu kan sudah merupakan breakdown dari kompetensi dasar dan indikator kompetensi sesuai dengan materi saya. Artinya, saya mengacu ke kurikulum. Sebenarnya ya masuk juga loh, Bu, itu. Coba selain RPP yang Ibu tunjukkan, adakah yang lain, Bu, yang memperkuat pernyataan Bu Nurul nanti kepada kepala sekolah, Bu? Sebenarnya kan bukan hanya saya, Bu, yang melakukan itu. Teman-teman saya lihat juga banyak yang menggunakan metode permainan, terutama di pelajaran olahraga, Bu. Pak Arif sering juga mengajak anak-anak belajar olahraga, tapi karena Pak Arif memang olahraga dan saya matematika ya, Bu, sehingga saya dianggap berbeda. Tapi Ibu Ani, guru IPA juga mengajar anak-anak di laboratorium. Juga tidak harus membawa buku teks kan, Bu. Nah, saya yakin kalau saya menggunakan RPP saya dan kemudian saya menggunakan alat peraga yang saya adaptasi dari buku teks untuk memenuhi permainan saya, artinya saya juga memakai membuat pembelajaran saya kan berdasarkan kurikulum. Saya akan menjelaskan begitu kepada Bapak Kepala Sekolah agar beliau juga memahami maksud saya. Begitu, Bu Ati. Iya, Bu, bagus loh itu Bu Nurul. Berarti ya sudah menerapkan konsep materi yang sesuai dengan konsep kurikulum, Bu. Apalagi nanti tambah kayak alat-alat peraga, itu bagus Bu Nurul. Iya, Bu, nanti saya juga berencana
ingin berkolaborasi dengan anak-anak, membuat peraga-peraga yang lain dan guru-guru yang lain yang satu mapel dengan saya. Begitu ya Bu ya. Jadi rencana kedepannya komitmen Bumi Nurul untuk melakukan konsep pembelajaran itu tadi ya Bu ya. Ya, ya, untuk melaksanakan rencana saya ingin sekali berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan guru sehingga nanti tipe-tipe model pembelajaran kita itu bisa meskipun tidak sama tapi bisa mirip, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, yang menggunakan permainan juga, tidak hanya mengerjakan buku teks atau hanya mengerjakan soal di kelas begitu. Sehingga Bapak mungkin bisa, harapan saya bisa merubah pandangan dari Bapak Kepala Sekolah, Bu. Wah, bagus sekali itu Bumi Nurul. Semoga semua berjalan dengan lancar apa yang direncanakan Bumi Nurul ya. Terima kasih ya Bu Ati, waktu untuk sharingnya, curhatnya. Jadi saya lega, saya tidak merasa bersalah lagi. Saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi, juga berkomunikasi lebih intens dengan Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah memahami maksud pembelajaran saya dan tidak lagi. Terima kasih ya Bu Ati atas waktunya. Sama-sama Bumi Nurul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk ya dari pengamatan saya, Bumi Nurul untuk suaranya mungkin bisa dimatikan sendiri. Ya, terima kasih. Untuk lembar observasi dari pengamatan saya, menurut saya tujuannya sudah disampaikan, yaitu tadi Bumi Nurul punya masalah ya dengan PS-nya karena penggunaan buku teks, bahwa PS-nya tadi menghendaki saat mengajar menggunakan buku teks. Padahal yang dilakukan Bu Nurul menggunakan bahan ajar tetap buku teks, namun di situ langsung dimasukkan pada muatan materinya atau langsung dipraktekkan gitu ya. Nah, untuk identifikasi masalah, Bu Nurul dan Bu Ati juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi yang ada pada uji. Jadi sudah ada pertanyaan untuk menggali masalah-masalah apa yang terjadi. Untuk rencana aksinya, Bumi Nurul juga sudah menyampaikan. Kemudian dari aksi itu, Bu Nurul ingin membuat alat peraga yang dilakukan bersama siswanya. Dan tanggung jawab, yang di situ pertanyaannya juga sudah ada, dan Bumi Nurul juga sudah menyampaikan bahwa untuk tanggung jawabnya, untuk kedepannya Bu Nurul akan berkolaborasi dengan siswa, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat alat peraga sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Bu, terima kasih. Lanjut kasus 2 Bu. Kita ke kasus 2 nggih? Iya. Ya.
kita ke kasus 2. Coachnya saya, coachingnya Bu Luki. Bu Ati sebagai pengamat. Ya, mari Bu Luki, kita praktek coaching bersama. Assalamualaikum. Bu Ati bisa unmute dulu suaranya. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bu Minurul. Waalaikumsalam. Ada apa, Luki? Bu, saya ingin cerita dengan Ibu. Apa kira-kira Ibu ada waktu? Iya, boleh. Karena jam sekarang Bu Minurul sedang kosong. Silakan. Luki, ada yang ingin diceritakan sama Bu Minurul? Begini Bu, saya kan punya masalah dan ingin bisa menyelesaikan masalah ini, dan saya harap Bu Minurul bisa membantu saya. Saya kan merasa ya. Apa tujuan yang ingin kamu dapat dari pembicaraan nanti? Ini Bu, saya ingin permasalahan saya ini bisa selesai Bu, dan bisa membantu saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil Bu oleh Bu Rima. Kenapa Luki bisa berpikir seperti itu? Jadi begini Bu, saya kan merasa bahkan semua tugas yang diberikan, tapi nilai saya itu tetap jelek. Dan selalu nilai teman-teman saya yang les. Oh, begitu ya. Tapi apakah semua teman satu kelas les di tempatnya Bu Rima? Atau tidak semua ya? Terus bagaimana Luki belajar di rumah? Kalau saya belajar di rumah itu ditemani tante saya Bu. Beliau kan juga guru, jadi saya belajarnya sama tante saya itu. Wah, bagus sekali. Artinya Luki punya pembimbing belajar ya di rumah. Sama dong dengan kamu les privat kan itu. Nah, sekarang coba ceritakan yang kamu tadi maksud dengan tidak selalu dinilai rendah oleh Bu Rima, lebih rendah dari teman-teman, itu hasil ulangan ya maksud kamu? Atau hasil selama proses pembelajaran? Ya, tidak hanya ulangan saja Bu. Jadi kadang ada tugas gitu, terus ada ulangan, terus nilai-nilai itu saya merasa bisa, tapi nilai saya ternyata jelek. Kemudian gurunya juga selalu menyindir siswa yang tidak les di tempat. Oh gitu ya. Tapi menurut Luki, coba Ibu tanya, kalau menurut Luki, apakah semua teman-teman yang nilainya bagus itu di pembelajarannya juga bagus? Pasti mereka kan mendapatkan nilai bagus karena mengerjakan hasil yang benar. Nah, bagaimana menurut pendapat Luki? Apakah semua teman-teman yang nilainya bagus itu memang pada belajar dia bisa? Kalau menurut saya sih tidak Bu. Malahan kalau mengerjakan itu mereka kadang menyontek temennya.
cuma dekatnya gitu. Oh gitu. Lalu Luki punya cara apa untuk mungkin berkomunikasi dengan Bu Rima tentang hal ini? Ya, rencana saya ingin menemui Bu Rima, Bu, dan menyampaikan kalau orang tua saya tidak mengizinkan untuk les, ya, karena masalah ekonomi, Bu. Oh begitu, bagus itu Luki. Artinya Luki nanti bisa menyampaikan kepada Bu Rina kenapa Luki tidak ikut les di tempat beliau. Nah kemudian apa yang ingin Luki peroleh dari apa istilahnya belajar bersama bersama tante tadi, tidak harus belajar bersama Bu Rina gitu kan maksudnya Luki? Iya, Bu. Ada pembimbingan. Gimana menurut Luki? Ya, kalau saya, Bu, saya belajar di rumah kan juga ada yang menemani. Saya juga belajar sungguh-sungguh. Yang jadi masalahnya itu kan ternyata nilai saya malah di bawah teman-teman itu. Ya, Luki punya komitmen apa nih untuk nanti bisa menyelesaikan atau dari komunikasi Luki dengan Bu Rina, komitmennya apa ini nanti? Ya, setelah saya menemui Bu Rina, ya, komitmen saya akan tetap belajar dengan giat, Bu. Kemudian saya juga tetap belajar dengan tante saya. Kalau Bu menurut tanya siapa nih yang mendukung nanti untuk Rina melakukan tindak lanjut ini? Kalau menurut saya nanti yang mendukungnya orang tua saya, Bu. Dia nanti yang ikut mendukung, kemudian tante itu, Bu. Ya, berarti artinya nanti Luki akan belajar di rumah dengan didampingi tante, dengan lebih giat belajar. Apakah begitu yang akan Luki lakukan? Bagaimana? Tolong dijelaskan, diceritakan keinginan Luki, mulai dari komitmennya, kemudian ingin sampai seperti apa. Jadi saya ingin belajar lebih giat lagi, Bu, meskipun saya belajar di rumah, saya tidak les, tapi saya bisa belajar dengan tante. Dia juga seorang guru, kemampuan di tante juga bagus. Kemudian saya ingin mengatakan kepada gurunya atau ingin gurunya memberikan pengertian bahwa saya tidak les itu ya karena keadaan begitu, Bu. Ya, wah bagus sekali Luki. Artinya Luki bersemangat meskipun bisa belajar di rumah, tapi tetap semangat. Gitu ya Luki. Belajar itu di mana saja, dengan siapa saja harus tetap semangat. Iya, Bu. Gimana nih perasaan Luki sekarang setelah cerita sama Bu Nurul? Saya jadi lega, Bu. Yang kemarin saya merasa takut, merasa tertekan karena selalu disindir sama Bu Rima. Dengan bertemu dengan itu berhati-hati menjadi lega, Bu. Saya menjadi lebih tenang. Gitu, Bu. Ya, ya bagus sekali tuh kalau kamu sudah punya perasaan lega. Insya Allah nanti ke depannya pasti Luki akan menjadi anak yang lebih baik, lebih
rajin belajar, lebih termotivasi lagi ya. Jangan gampang Terima baper kasih ya Luki. ya. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Ya. Ya, Nah kalau Luki. ya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, Ibu, ini saya mau memberikan lembar observasi dari kasus 2 yang disampaikan Bu Luki sama Bu Nurul. Jadi untuk lembar observasi, yang pertama tadi tujuan tujuan sudah disampaikan ya, tujuan coaching. Jadi memecahkan masalah tadi juga sudah disampaikan. Kemudian untuk identifikasi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi Oci. Pada kalimat kenapa kamu merasa begitu? Nah, kemudian untuk rencana aksi juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada kalimat, oh begitu, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mengkomunikasikan dengan Bu Rina? Nah, kemudian untuk tanggung jawab juga sudah diberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik ya mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi di situ tadi nggak disampaikan apa komitmen kamu terhadap rencanamu tadi dan siapa juga yang akan membantumu. Nah, itu tadi lembar observasi dari kasus 2 yang disampaikan sama Bu Luki dan Bu Nurul ya. Begitu Bu, kita kembali ke Bapak Rifai. Terima kasih Bu Ati. Iya Bu.
Ada masalah Bu menurut? Tidak ada Bapak, kami sudah sampai 3 kasus dan 3 laporan pengamatannya Bapak. Loh, kok cepat sekali? Jangan-jangan nggak sampai 10 menit? Kurang lebih 10 menit Bapak tadi. Silakan dimanfaatkan untuk diulang Bu. Untuk ini, karena yang lain kan masih ya, biar nanti bisa dipilih. Silakan. Oh, iya. Pak, saya bisa minta link kelas Pak, saya mau pindah ke laptop gitu Pak. Bawa pasang di sini ya, di sini ya. Iya, di chatnya sini. Silakan memanfaatkan waktu biar ini bisa diulang kan. Nanti biar bisa dipilih nanti mana yang lebih bagus. Bu Luki, menurut Pak Rifai kita boleh mengulang, memanfaatkan waktu. Bu Luki? Oh gitu, berarti diulang dari awal ya? Enggak, satu kasus saja. Kalau dari awal nggak cukup nanti waktu. Oh, gitu. Kasus ketiga, kasus saya saja nggih, yang terakhir tadi ya, yang sempat kepotong ngik-ngik tadi. Kasus saya juga terpotong tadi. Suaranya Bu Kati hilang. Coba Gimana? ini nanti sampai jam berapa? Kenapa? Sampai jam berapa ini nanti waktunya? Ini masih diberi kesempatan sama Pak Rifai. Berarti diulang semuanya gitu atau gimana Bu? Bu Ati perlu mengulangkah? Tidak. Dicoba saja ya. Oke. Berarti semuanya awal kalau ya? Bu Luki tadi dari hasil pengamatan kayaknya sudah lengkap. Maksudnya yang terpotong awal kan sebelum kita masuk ke coaching. Waktu saya membagi mana dulu itu tadi kan yang kepotong. Belum Terus Buati pas waktu jawab apa tadi kan tidak terdengar suaranya. Kata Buati. Yang ada suara saya Bu, diulang. Gimana? Monggo kalau mau diulang nanti pengamatannya bisa diulang. Silakan Bu Luki dan Bu Ati. Pengamatannya tetap yang tadi atau diulang? Pengamatannya kan saya tadi ya, pengamatnya. Atau pengamatannya ya, tetap apa, nanti kita ulangi lagi dari jenengan memberi coaching nanti sampai saya mengamati. Monggo dipersilakan. Karena masih ada waktu
menurut Bapak Rifai masih ada waktu, bisa dimanfaatkan untuk mengulang, nanti dipilih yang terbaik gitu. Oh, gitu. Kan ada kelompok yang 4 kan. Yang mana dulu? Bumi Nurul atau kasus 1? Gimana? Kalau 3-3 berarti masih Bu Ati. Kenapa? Misalkan kita kan misalkan nambah 10 menit berarti sampai jam 1, 2, 3, setengah 9, lebih 5. Cukup Iya. ya? Iya. Enggak apa-apa, nggih. Bilang semuanya gitu ya. Biar Iya, adil. monggo. Bu Ati kalau berkenan mengulang ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Monggo. Memanfaatkan waktu aja. Oke. Ya nanti kan dipilih yang bagus. Monggo, simpan pengen. Coba dulu, Bumi Nurul apa Bu Ruki? Ini kameranya nggak on, nggak apa-apa ya Bu Nurul? Harusnya on karena direkam. Oh gitu, harus ada. Bentar. Oke. Ya. Ini untuk kasus 1, saya Lutfi Rahmawati sebagai coach, kemudian Bu Ati sebagai kunci, pengamat Bu Minurul. Baik, Sebentar, akan saya mulai. ini Ya. sebentar. Refleksi sudah juga disampaikan masing-masing ya? Gimana Bapak? Refleksi masing-masing coach sudah disampaikan. Iya. Refleksi kan gini, Refleks. kan pakai refleksi di bagian akhir. Setelah pengamat menyampaikan, kemudian baru coach merefleksi. Nggak apa-apa terpisah, nanti kan bisa disatukan. Oh iya. Berarti sekarang kita masing-masing merefleksi gitu ya, Bapak? Ya, refleksi kegiatan coaching yang bilang. Coachingnya. Ah, iya. Iya. Siap, monggo Bu Luki dari kasus 1 jenengan coachnya tadi ya, monggo merefleksi. Bu Luki, mohon maaf masih unmute itu mikrofon jenengan. Maaf. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari refleksi kegiatan coaching pada kasus 1. Dari kegiatan coaching ini bahwa yang disampaikan oleh Bu Minurul untuk penilaian atau observasinya itu sudah memenuhi dengan sesuai dengan yang terjadi penilaian, yaitu sesuai dengan tahap-tahap pada Tirta. Kemudian yang ingin saya tambahkan atau sampaikan bahwa dari kegiatan ini saya merasa bertambah pengalamannya, yaitu untuk menjadi coach, kemudian juga menjadi kunci, juga sebagai pengamat. Ternyata dari pembelajaran ini itu bisa menambah pengalaman untuk saya untuk menggali apa yang nantinya bisa saya terapkan di sekolah. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lalu Bu Ati mau merefleksi duluan kasus 3? Ya. Iya, monggo. Untuk kasus 2 Bu ya. Refleksi untuk kasus 2.
kasus saat jenengan menjadi coach, merefleksi coaching. Apa proses coaching yang jenengan lakukan? Refleksi saya pada kasus 3, untuk langkah model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah betul-betul masuk, dan juga di sini pengalaman saya betul-betul saya walaupun belum sepenuhnya, tetapi untuk memahami bagaimana jadi coach ini sudah masuk dan saya pahami. Demikian juga untuk menjadi coaching, ternyata untuk menjadi coaching betul-betul harus sesuai dengan apa yang ada pada kasus tersebut. Harapan saya ke depan saya betul-betul mampu menguasai untuk menyelesaikan melalui coaching ini. Dengan cara ini saya mampu menyelesaikan masalah khususnya untuk anak didik kita. Sementara begitu refleksi dari saya, mohon maaf ada kekurangannya. Terima kasih. Lanjut Bu Minurul. Ya, giliran saya nggih merefleksi tugas saya tadi sebagai coach pada kasus 2, di mana kasusnya adalah bahwa saya menemui atau mempunyai murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh salah seorang gurunya karena dia tidak ikut les di tempat les privat guru tersebut. Nah, pada saat siswa tersebut menemui saya dan meminta waktu kepada saya untuk menceritakan masalahnya, tentu saya sangat senang sekali bahwa dia mempercayai saya untuk mendengarkan ceritanya atau mendengarkan keluhan atau masalahnya. Nah, yang saya lakukan sebagai coach di saat menemui coach saya atau siswa saya ini mengalami permasalahan, yaitu merasa tidak ada keadilan untuk dirinya. Yang saya lakukan dengan tahapan Tirta, tentunya saya menanyakan tujuan umum dari keinginan dia menemui saya apa. Jadi saya menanyakan, apa toh yang ingin kamu peroleh dari proses pembicaraan kita nanti? Dan dia ternyata menjawab bahwa dia ingin menyelesaikan masalahnya, ingin mengatasi kegalauan hatinya karena merasa tidak adil bagi dia karena dia tidak les di tempat guru tersebut. Nah, pada proses pada proses identifikasi, yaitu tahapan Tirta yang kedua, setelah saya tahu tujuannya, saya mencoba menggali sebenarnya apa yang dia rasakan. Kemudian apa yang membuat dia berpikir bahwa dia itu diperlakukan tidak adil. Ternyata dia mengeluarkan semua unek-uneknya bahwa karena dia itu nggak les, akhirnya disindir terus, dinilai jelek terus, begitu. Nah, saya menggali informasi bagaimana cara dia belajar kalau dia nggak les. Dia ternyata belajar dengan tantenya juga seorang guru. Jadi dia kemudian menceritakan juga bahwa dia sebenarnya nggak les itu karena ada ketidakmampuan membayar atau dari segi ekonomi keluarganya. Nah, dari informasi-informasi yang sudah kita identifikasi pada tahapan yang ketiga, yaitu rencana aksi, saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana apa yang akan dia lakukan. Dia menjawab, dia akan menemui Ibu Rima, guru yang
mengadakan les privat tersebut. Nah, kemudian dari proses ingin menemui ini, kemudian saya beri pertanyaan lagi apa yang nanti akan dia lakukan. Kemudian dia akan belajar lebih keras, belajar bersama tante tadi yang guru, artinya dia belajar dengan memiliki pembimbing. Jika mengalami kesulitan, dia bisa ada tempat untuk bertanya, tidak macet belajarnya. Nah, dari rencana-rencana aksi nyata ini, kemudian saya arahkan apa tanggung jawab atau komitmen dia untuk melaksanakan rencana itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, yaitu apa komitmen kamu untuk melakukan rencanamu. Ternyata dia akan belajar bersama tante tadi dengan lebih giat. Kemudian dia akan juga belajar bersama teman yang les dengan Bu Rina, artinya dia mendapat informasi yang dari Bu Rina tadi. Kemudian saya tanya siapa yang mendukungnya, jawabannya tadi orang tuanya, kemudian tantenya juga teman-temannya. Dan tadi dia merencanakan akan menemui Bu Rina adalah satu bentuk komitmen atau tanggung jawab dia menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Nah, itu yang ternyata terungkap sendiri oleh coach mereka dari pertanyaan-pertanyaan kita, bahwa sebenarnya tugas kita sebagai coach itu adalah hanya mendampingi mereka untuk menemukan solusi dari potensi-potensi yang sebenarnya dia miliki sendiri. Jadi saya sangat senang sekali bisa belajar menjadi coach hari ini pada kasus yang kedua, yaitu bagaimana seorang siswa, coach saya merasa tidak atau mengalami ketidakadilan karena nilainya selalu jelek terus. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu terungkap bahwa sebenarnya tidak seperti yang dia bayangkan, dia rasakan. Toh teman-temannya juga sama pada proses masih belajar. Dia belajar, teman-teman belajar bersama Bu Rima di tempat les, dia juga belajar bersama tantenya di rumah. Artinya dia memiliki pengalaman yang sama. Demikian refleksi dari saya tentang bagaimana saya menjadi coach hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luki, belum ada aba-aba selesai dari Pak Rifai. Kalau jenengan mau mengulang nggak apa-apa loh. Mengulang yang refleksinya ya, Bu? Refleksinya kan masih amburadul. Refleksi atau yang tadi, yang proses coaching, monggo. Gimana Bu Ati? Coachingnya diulang? Oh, mau mengulang refleksi, nggak apa-apa. Nanti kan bisa videonya bisa kita potong-potong dari hasil rekaman Bapak Rifai. Oke. Refleksinya, monggo. Saya off suara ya. Iya. Dari refleksi yang dilakukan tadi ya, untuk sebentar saya ulangi. Untuk refleksi pada kasus 1, untuk tujuannya tadi sudah tercapai ya, bahwa kita atau kucing tadi, kucingnya tadi, nah itu menyampaikan bahwa dia punya masalah dan ingin minta bantuan pada gurunya untuk menyelesaikan itu. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada, yaitu guru memberikan pertanyaan
atau umpan balik untuk yang mengarah pada identifikasi masalah yang dialami oleh kuci. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi ini di situ guru juga sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang sesuai atau umpan balik tentang rencana aksi yang dilakukan oleh kuci untuk menyelesaikan masalah. Jadi siswa di situ punya rencana untuk kedepannya apa yang akan dia lakukan. Kemudian tanggung jawabnya guru sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Dan kuci pun dia juga sudah menyampaikan apa yang menjadi komitmennya, apa yang nantinya bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah itu. Dari kegiatan ini dapat saya peroleh ilmu juga pengalaman bahwa melakukan coaching itu juga bisa membantu siswa atau orang yang mungkin punya masalah, dan kita membantunya tidak langsung memberikan jawaban, tapi kita mengarahkan atau mungkin apa itu namanya mendorong pada kuci atau orang yang punya masalah itu menggali potensi yang ada pada dirinya, kemudian mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya itu. Dan coachnya itu hanya sebagai orang yang mendampingi atau mengarahkan atau membantu, tapi tidak langsung pada pokok permasalahannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu-ibu. Saya kira sudah, silakan masuk ke pleno. Tapi saya lihat dulu, jangan-jangan mereka sedang praktik. Kita sudah bisa, silakan masuk ke ini kelas pleno main room. Kita silakan. semua kembali ke room utama ya, Pak? Ya, seperti biasa. Kembali ke room utama. Ya, ini langsung ditutup ya, Pak? Hah? Ini langsung ditutup boleh, ya? Boleh. Iya, ini mau